Untuk tahap awal yang harus dilakukan adalah pengolahan tanah ya. Pengolahan tanah ini adalah hal yang sangat penting dan wajib dilakukan. Yang pertama adalah ini ya, pembuatan guludan. Nah, ukuran bedengan atau ukuran guludan ini kita sesuaikan dengan geografis lahan ya. Nah, setelah proses pembuatan guludan selesai, maka tahap kedua adalah pemupukan. Ini hal yang paling penting, yaitu pemupukan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Ahmad Husain, sahabat tani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana tahapan-tahapan berbudidaya porang. Mulai dari tahap pertama, kedua, sampai berikutnya, maka akan saya tuangkan di dalam video ini. Apa saja yang perlu dilakukan, apa saja perlakuan untuk tanah yang mau kita tanami porang. Baik, untuk berikutnya kita lihat videonya bersama-sama. Let's go! Kawan-kawan sahabat tani porang di seluruh Nusantara, lahan ini luasnya kurang lebih 1 hektar kurang sedikit ya kawan. Ini lokasinya ada di Dusun Watu Lawang, Desa Kedung Boto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini akan segera kita tanami porang. Ini kita tinggal nunggu musim tanam, yaitu nanti di akhir bulan September atau di awal bulan Oktober. Ini sudah kita gulut. Ini nanti tinggal ngasih pupuk ya di masing-masing bedengan. Setelah itu nanti kita tutup dengan mulsa plastik. Lokasinya sungguh indah, luar biasa, karena ini berdekatan dengan wisata alam Selo Arjuna kawan-kawan sekalian. Ya, wisata alam. Para sahabat tani porang di seluruh Nusantara, di dalam berbudidaya porang itu ada beberapa tahapan ya. Ini banyak kawan-kawan petani pemula yang bertanya kepada saya melalui channel YouTube saya. Sebenarnya bagaimana sih proses budidaya porang? Oke, ini akan sedikit saya jelaskan melalui video kali ini. Untuk tahap awal yang harus dilakukan adalah pengolahan tanah ya. Pengolahan tanah ini adalah hal yang sangat penting dan wajib dilakukan. Yang pertama adalah ini ya, pembuatan guludan. Nah, bisa dikatakan ini bedengan-bedengan ya, seperti ini. Nah, bila di lahan miring, nah bisa dilakukan seperti itu, bisa dibuat seperti itu kawan-kawan sekalian. Ini ya contohnya. Ini adalah bedengan-bedengan yang akan kita tanami porang. Nah, ukuran bedengan atau ukuran guludan ini kita sesuaikan dengan geografis lahan ya. Karena ini lahannya miring-miring, maka kita bikin terasiring. Nah, ukurannya nanti kita sesuaikan dengan nanti mulsanya, mau menggunakan mulsa yang ukuran 120 cm apa 100 cm. Ini ya. Bila menggunakan mulsa 100 cm, maka ini
bisa lebarnya itu 80 cm atau 60 cm. Nanti kemiringannya itu 20 cm atau 15 cm ketinggiannya. Seperti ini. Nah, setelah proses pembuatan gulutan selesai, maka tahap kedua adalah pemupukan. Ini hal yang paling penting, yaitu pemupukan dasar. Ini pupuk kandang. Caranya seperti ini kawan-kawan sekalian. Bisa ditaburkan di masing-masing gulutan seperti ini. Diratakan di atasnya. Seperti ini kawan-kawan sekalian. Nah, ini semuanya sudah kita kasih pupuk. Nah, pupuk ini adalah pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Jadi sudah aman. Sebenarnya ada beberapa teknik pemupukan, bisa menggunakan cara seperti ini, yaitu model diratakan atau dikasihkan per lubang. Cuman lebih maksimal nanti seperti ini saja. Yaitu dibikin rata, kemudian nanti setelah kita kasih lubang-lubang, setelah ditutup pakai mulsa, dikasih pupuk lagi pada masing-masing lubang. Tujuannya biar tanah lebih subur dan hasilnya lebih maksimal. Nah, ini kawan-kawan saya, para tenaga yang mengerjakan di lahan ini. Nah, ini supaya hasilnya nanti maksimal, jadi naungan harus kita bersihkan. Ini ya, supaya matahari bisa full masuk ke lokasi. Itu namanya Bang Jiman. Ya, itu namanya Bang Jiman. Nah, setelah proses pemupukan selesai, maka tahap selanjutnya adalah penutupan pakai mulsa plastik. Jadi penutupan mulsa plastik ini ada dua macam teknik atau dua macam cara. Yang pertama adalah penutupan setelah gulutan-gulutan dikasih pupuk seperti ini, ya. Seperti ini kawan-kawan sekalian. Ini contohnya ya. Contoh yang sudah kita kasih mulsa. Ini hanya sekedar untuk contoh. Untuk teknik yang kedua, itu adalah sebelum dikasih pupuk seperti ini, ditutup pakai mulsa, kemudian dikasih pupuk pada masing-masing lubang. Tujuannya untuk mengefisiensi atau mengirit pupuk. Cuman hasilnya lebih maksimal yang seperti ini, karena ini nanti pemupukan di dalam tanah ini bisa merata. Untuk tahapan sebelum ini, kalau tanahnya kita ukur pakai pH meter ini belum maksimal atau belum standar, maka harus dikasih kapur dolomit dahulu. Karena ini kemarin sudah kita tes pakai pH meter, tanahnya cukup bagus, pH-nya sudah 7, maka tidak perlu kita kasih kapur dolomit. Jadi langsung bisa ditaburi pupuk seperti ini. Oke, kita akan melihat gudang pupuknya. Oke. Nah, ini adalah pupuk-pupuk yang sudah kita fermentasi ya. Jadi pupuk ini sudah aman untuk kita taburkan. Nah, ini adalah kawan-kawan saya, teman-teman pekerja yang membantu kita di lapangan. Ini semuanya sudah profesional. Makan apa, Lek? Pisang godok ya. Nah, pisang-pisang ini kita tidak usah beli, ini panen sendiri dari lahan ini. Oke. Ini jam istirahat kawan-kawan sekalian. Nah, untuk jarak tanam bisa menggunakan jarak tanam 30 cm kali 30 cm atau 30 cm kali 40 cm. Atau 30 cm kali 25 cm, tergantung planning kita nanti mau panen di berapa musim. Kalau mau dipanen satu musim, maka cukup menggunakan jarak tanam 30 cm kali 25 cm
atau 30 cm kali 30 cm, maka itu adalah ukuran yang ideal. Jadi begitu ya kawan-kawan para petani porang, tahapan-tahapannya itu cukup mudah, tidak usah dibikin ribet ya. Tidak harus seperti ini, tetapi nanti disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan budget modal yang ada, disesuaikan dengan geografis tanah yang ada. Tidak harus persis seperti ini ya. Nah, dengan video ini saya berharap kepada Anda sekalian ini bisa menjadi acuan yang memudahkan Anda sekalian. Nah, demikian video sederhana dan video singkat ini, semoga bermanfaat untuk Anda sekalian, bisa memotivasi Anda sekalian. Terima kasih. Kawan-kawan sahabat tani di seluruh Nusantara, demikian video singkat ini, semoga bisa bermanfaat untuk Anda sekalian, bisa memberikan motivasi dan memberi sedikit pengarahan sehingga para petani pemula di seluruh Indonesia bisa mendapatkan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu nanti proses penanaman di lahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang Indonesia. Semangat!